30 kata. Baca Quran 1 ayat gimana? Jadi kalau misalkan baca Quran 1 huruf 10, baca 10 huruf 100. Jadi kalau ngomongin 30 dosanya berarti masih ada celengan 70 lagi. Total ibarat apa? Ya sedang benar itu. Aja pernah bersama metodenya juga luar biasa. Gitu. Jadi orang-orang yang mengikuti Al-Quran, jadi Al-Quran itu memang menjadi imamul hayat. Kalau bahasa level paling tingginya, perilakunya terikat dengan Quran. Kan setiap orang beriman pasti begitu. Kalau emang Al-Quran memerintahkan dilakukan, kalau Quran larang, ya jangan. Ini kan kadang-kadang saya sering dalam menulis sampaikan. Coba jadi perenungan banget tuh kita. Kata Nabi kalau tufiku amrul ikhlas sama iman dan doa. Aku tinggalkan setelah Nabi nggak ada nih kita. Setelah tinggal oleh bagian Nabi. Aku tinggalkan 2 warisan pusaka yang apabila kalian berpegang kepada keduanya dan tadi itu apa dah nggak akan tersesat selama-lamanya. Kita buat Al-Quran dan Sunnah Rasul dan Sunnah 2 pusaka ini. Kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, satu itu kita istimewa. Yang kedua, wa'allahu sholat. Satu perniagaan yang tidak pernah rugi bagi kita, yaitu wa'allahu sholat. Ada beberapa penafsiran memang satu paling tidak yang batas minimal. Wa'allahu sholat, mereka yang istiqomah melakukan ibadah sholat yang diwajibkan yang dipakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangan ditinggalkan. Yang sedang lain memang begitu yang sebabkan sudah dilakukan dilaksanakan, dia tambah dengan yang sunnah nafilah dan sholat malam dan segala macam untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqomah dalam itu. Karena kita tahu bahwa sholat itu syariat utama dalam ajaran agama kita. Kan gini, ibarat kita bikin rumah, sebenarnya kita punya 11 tiang. Rukun itu bahasa kitanya tiang. Kalau rukun iman berarti tiangnya ada banyak. Rukun iman ada banyak. Nah kalau rukun iman semua tiangnya harus kokoh, Pak. Dan harus kita bikin tiangnya, nggak boleh ditinggalkan. Biasanya apa? Kenapa terkadang hidup kita masih mohon maaf ngeluh yang berlebih-lebihan? Karena terkadang ada rukun iman yang belum kokoh. Biasanya berbeda dengan kodok dan iya. Kalau kita saya beriman kepada Allah, yes, percaya itu. Percaya dengan kitabnya, yakin banget. Dengan keputusan malaikat, kita juga percaya. Dengan hari kiamat, percaya. Tapi kalau kodok dan kodar, setiap yang baik dan buruk datang dari ini kadang-kadang kita rapuh di sini, Pak, kurang kuat. Begitu mendapatkan contoh yang Allah berikan kepada kita, tidak sesuai harapan kita. Nah, akhirnya aduh saya beribadah, udah sholat malam, udah sholat ini, akhirnya malah gitu. Nah itu udah sebetulnya Allah. Itu belum mentas lihat Allah. Kenapa? Berarti ada tiang satu rumah ibadah rumah yang nggak kokoh rapuh. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memandangkan takwa dalam kitab Al-Hikam itu satu melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya dan ditambah menerima Allah dan Qadar atau takdir yang Allah berikan kepadanya, menerima dengan lapang dada. Ya terkadang al-iqad dalam tadi Allah sudah menentukan terkadang kita dapatnya walaupun tidak baik menurut kita. Karena sesuatu yang Allah berikan kepada kita sebenarnya tidak ada yang tidak baik. Enggak mungkin loh Allah berikan kepada hamba yang cinta sama kita sampai kirim surat 6.600 ayat menzalim kita, enggak mungkin karena saya. Loh kenapa saya dikasih yang gak enak? Karena dijewet. Karena kita masih makhluk. Tahu makhluk Pak? Dalam kerajaan boleh makhluk. Makhluk itu orang kita nih yang tahu kebenaran ini maknanya nih. Yang tahu kebenaran tetapi malas melakukan kebenaran. Itu makhluk. Jangan berpikir makhluk ini jauh di dasar dulu lah. Saya kadang-kadang bukan menafikan ini. Quran itu untuk kita. Jadi makhluk adalah mereka yang tahu kebenaran tetapi enggan melakukan kebenaran. Sehingga dijawab. Jangan di rumah ada Quran kan? Bacanya kebenaran bukan? Berapa kali baca Quran yang depan gitu? Kadang-kadang 12 tahun sampai buruk sih dibaca. Nah, kita tahu kebenaran itu. Kayak kita ngaji lah hari ini. Oh ini pengaji kebenaran, lewat aja. Jadi di musola itu ya pengaji lewat aja. Itu makhluk namanya. Jadi terkadang kita dijawab sama Allah, jangan gitu sama dengan kita anak. Ada sok terapi lah bahasanya ketika kita agar tetap berada di jalan tadi.
dia diingatkan kembali kepada Rasulullah. Kalau boleh orang yang tidak tahu jalan kebenaran, nah orang seperti itu perlu bimbingan. Nah, jadi buat kita sholat penting dan termasuk di samping juga memenuhi legalitas syariat keseragaman dari rukun iman. Nah, kalau rukun Islam 5 berarti tiangnya. Itu dibagi 2, ada hakul wajib, ada sunatul wajib. Artinya kita punya 2 tiang aja sudah cukup, tidak menggugurkan keislaman kita dengan syarat tertentu. Karena haji, zakat, puasa itu sunatul wajib. Yang hakul wajib iqrar syahadat dan sholat. Artinya kalau kita punya 2 tiang ini saja, kita tetap punya rumah keislaman. Kita tidak berangkat haji karena sudah berusaha dan kalau sampai tidak ada takdir sampai kita meninggal, itu tidak menggugurkan keislaman kita. Kita tidak bayar zakat karena finansial kita tidak cukup misalnya, sampai kita meninggal dunia, itu pun tidak menggugurkan keislaman kita. Atau kita tidak puasa Ramadan dan diwajibkan karena udzur syar'i, maka tidak menggugurkan sampai kita meninggal, tidak menggugurkan membatalkan Islam. Kalau yang 2 ini itu hakul wajib, tidak ada alasan sholat dan iqrar syahadat. Ini 2. Nah 8 tiang ini, coba kalau punya 8 tiang sudah terpotong. Cuma sayangnya tiang Islamnya lemah, tiang imannya. Nah ini kita bersyukur tadi saya bilang kalau di rukun iman biasanya mayoritas yang kita rasakan ketika di rukun percaya dengan qada dan itu yang kadang-kadang berkaitan langsung dengan perjalanan kehidupan kita. Betul itu perjalanan kehidupan itu. Kalau kita kan kepinginnya dapatnya enak-enak saja, tapi ternyata kenyataan hidup nggak gitu. Kita inginnya sukses terus, tapi kenyataannya nggak gitu. Nah bagaimana kita menerima itu, mengokohkannya? Sehingga banyak yang perlu nih, aduh bisa bersama dari kita masih gitu dan itu. Nah itu ya kadang-kadang kita masih belum menerima semuanya. Pihaknya masih ragu. Jadi sholat ya sholat berjamaah lebih baik karena memang nilainya juga lebih. Saya sampai nanti sholat itu membentuk karakter kita. Ya dari bacaannya dari Fatihahnya. Minimal saya kalau baca malik ini aja dulu nanti sholat. Sudah bayangkan nanti kita dihisab. Yang meraja hari, yang menguasai hari balasannya nanti ini ya. Berarti setiap amal kita akan dihisab. Seolah-olah kita sudah berhadapan dengan akan dihisab. Ada rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini siratal mustaqim. Udah bayangin ketika nanti lewat sirat. Wah itu jadi saya bilang sholat kita di dunia, badan kita masih dunia, tapi pikiran kita sudah diajak beraudiensi dengan kehidupan akhirat. Oh udah tambah nanti, tambah hebat. Ya jadi penyempurnaan sholat itu yang kedua, dan sebenarnya legalitas syaratnya juga terpenuhi sholat dan rukun. Maka bagi saya sholat terus dipelajari. Dan yang ketiga saya sudah bisa. Yang ketiga adalah wa atiku mimma razaqnakum, menapakkan harta baik dalam syir secara rahasia maupun ada. Tafsirannya 2. Yang syir itu sedekah, yang ditampakkan itu zakat. Karena kalau zakat harus ditampakkan karena kewajiban. Biar memberikan bagi daripada dapat bisa zakat nggak apa-apa. Zakat wajib. Tapi kalau sedekah disirkan, disembunyikan. Walaupun mau disirkan ya, mau diziharkan ya, mau zakat, mau sedekah tetap sah secara hukum. Jadi sampai ya juga mereka mengharapkan tijaratan lan tabur. Kalau 3 amalan ini saja, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kerugian ibadah bisnis. Berarti tidak rugi dunia, tidak juga rugi akhirat. Minimal 3 tempat. 1 dekat dengan Quran, senanglah paling enggak. Kalau kita belum bisa baca Quran, senang untuk mendengarkan ayat Quran. Yang ketiga, kita terus sholat kita sempurnakan. Yang ketiga, ketika punya kelebihan rezeki, ya kita sisihkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bagian tidak cukup banyak,